Hai, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 50. Nah, untuk kalian jangan lupa like subscribe-nya ya, agar channel Good Movie ID segera mencapai 10.000 subscriber. Dan barangkali ada yang ingin traktir Mimin kopi, link traktir ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun meluncur. Sesuai permintaan Putri Miao Miao, Kinan pun mengambilkan rumput 7 bintang untuk Putri Miao Miao. Setelah cukup, lalu Kinan menyimpannya di tas penyimpanan. Setelah bunga 7 bintang ia dapatkan, ia pun berubah wujud ke bentuk Duan King. Karena saat ini Kinan akan masuk ke kota White Tiger agar dirinya aman dari kejaran musuh. Sekarang aku akan menggunakan teknik Divine Transformation untuk berubah identitasku, lalu pergi ke kota White Tiger, ucapnya. Singkat cerita, dia pun telah tiba di gerbang kota White Tiger. Namun sebelum memasuki kota White Tiger, Duan King melihat isi kota terlebih dahulu menggunakan mata kiri God of War. Oh iya, selama Kinan menyamar jadi Duan King, maka Mimin akan menyebut Kinan sebagai Duan King ya. Duan King di sini bergumam. Dengan mata kiri Dewa Perang ini, aku bisa melihat setengah kota White Tiger. Sepertinya kota White Tiger lebih kuat dari artefak Holy Dao. Setelah itu, ia pun mulai berjalan maju ke arah gerbang kota White Tiger. Namun sebelum masuk ke kota, Duan King dihentikan oleh penjaga. Dikarenakan syarat untuk masuk kota White Tiger adalah dengan membayar 100 batu. Untuk masuk ke kota White Tiger, kau harus membayar 100 batu, ucap sang penjaga. Mendengar jika harus membayar 100 batu, Duan King cukup terkejut. Apa? Sial, semua batu ada di perutku. Apa aku akan diusir cuma karena 100 batu? Gumamnya. Namun ketika ia sedang merasa bingung bagaimana cara masuk ke kota White Tiger, ia melihat seseorang dari kereta kuda yang bisa masuk tanpa harus membayar dan hanya memperlihatkan sebuah token. Orang yang berada di dalam kereta adalah seorang jenius dari Chem Suanmu. Duan King lalu di sini berkata, karena orang-orang dari Suanmu Chem tidak membayar, bagaimana dengan orang dari Phoenix Chem? Dan setelah memperlihatkan token tersebut, akhirnya Duan King bisa masuk ke dalam kota White Tiger. Di dalam kota White Tiger, Duan King di sini bergumam, aku tidak menyangka rencana ini punya banyak guna, gumam Duan King sambil melihat tokennya. Namun ketika melihat sebuah restoran, Duan King merasa cukup tertarik. Ia lalu menggunakan mata God of War untuk melihat isi dari restoran tersebut. Banyak pro yang berkumpul di restoran hati ini. Mungkin ada informasi tentang Phoenix Chem. Karena rasa ketertarikannya, Duan King memutuskan untuk masuk ke dalam restoran. Namun sebelum masuk, ia dihentikan oleh penjaga restoran. Penjaga restoran berkata, kawan, hari ini ada acara khusus di restoran hati. Ini tentang perekrutan murid ketiga Chem. Kau harus bayar 1000 batu untuk masuk. Dikarenakan sebelumnya Duan King berhasil masuk menggunakan token Phoenix Gem, ia lalu bergumam, 1000 batu. Aku tidak tahu rencana Phoenix Blood ini akan berguna atau tidak ya. Namun sebelum sempat Duan King memperlihatkan tokennya, seseorang dari arah belakang tiba-tiba berkata, kalau kau tidak bisa bayar, pergilah, jangan berdiri di depan pintu, ucap orang tersebut yang diketahui adalah jenius nomor 1 bernama Shikai. Melihat orang tersebut lalu si penjaga berkata, apa kau jenius nomor 1 Shikai? Keempat jenius dari Suanmu Chem sudah menunggu di dalam, silahkan masuk. Ketika orang itu melewati Duan King, di sini Duan King berkata kepadanya, apa kau sakit? Mendengar jika Duan King meledeknya, orang itu pun langsung marah dibuatnya. Apa kau bilang? Ucap orang tersebut. Si penjaga pun mencoba menghentikan pertikaian antara mereka berdua. Tuan, di restoran kami tidak boleh menggunakan bela diri, ucap sang penjaga. Namun Duan King dan orang tersebut tak memperdulikan ucapan dari si penjaga. Shikai pun lalu berkata kepada Duan King, nah, berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mematahkan kakimu. Cobalah kalau kau berani, balas Duan King. Ketika situasi sedang hot-hotnya, tiba-tiba seseorang muncul dari dalam restoran. Orang itu bernama Xiaoqi dan pemilik restoran. Xiaoqi pun berkata, berhenti. Kenapa kau harus marah, Shikai? Hormatilah aku, jadi lupakan saja masalah ini, oke? Karena Tuan King yang berbicara, maka aku akan melepaskanmu, ucap Shikai kepada Duan King. Kinani yang telah melihat Shikai lalu bergumam, mata Dewa Perangku tidak bisa melihat martial soul dan level kultivasi orang ini.
Selain itu ada ki naga emas di tubuh dia, pasti dia punya latar belakang yang hebat. Setelah situasi telah kondusif, kemudian Xiaoqi mencakupkan tangannya dan berkata kepada Duan King, "Namaku Xiaoqi, aku minta maaf atas kejadian barusan. Aku minta maaf atas nama restoran hati. Kalau kau masuk, aku akan menggratiskan biayanya, bagaimana?" "Terima kasih," balas Duan King. Singkat cerita, Duan King pun masuk ke dalam restoran. Ia menggunakan mata God of War untuk melihat situasi yang ada di dalam restoran. Kalau kau mengenal dirimu dan musuhmu, maka kau bisa memenangkan ratusan pertarungan. Ayo lihat siapa yang ada di sini. Area seleksi batalion ketiga ada di sana ya. Setelah bergumam seperti itu, Duan King lalu dikejutkan oleh sesuatu yang dia lihat. Dan ternyata ia melihat jika Long Hu ada di tempat itu, sedang menggoda seorang gadis. Gadis itu tampak kesal kepada Long Hu. Ia berkata, "Kalau kau berani menatapku lagi, aku akan mencongkel matamu. Semua orang mencintai kecantikan. Kau terlihat sangat cantik, jadi wajar aku memandangmu," jawab Long Hu pecicilan. Yang membuat si wanita semakin marah. Duan King lalu datang dan berkata, "Jangan keterlaluan, hei." Setelah berkata seperti itu kepada Long Hu, ia pun meminta maaf kepada si gadis. "Nona, maafkan saudaraku. Kuharap kau memaafkan dia." "Kinan," gumam Long Hu. Setelah itu ia lalu berkata kepada Duan King, "Bagaimana kau bisa kemari? Mereka tidak bisa menangkapmu." "Aku juga mau menanyakan hal yang sama padamu," jawab Kinan. Lalu di sini Long Hu berkata dengan pede, "Hari itu aku bertemu dengan orang tua dari Suan Muchem. Dia memohon padaku untuk bergabung dengan Suan Muchem. Karena kasihan aku mengatakan iya, emas memang tetap bersinar dimanapun berada," ucapnya. Setelah percakapan singkat tersebut, tiba-tiba seseorang berkata, "Aku mengundang para jenius dari ketiga sekte untuk naik ke lantai 2. Aku punya anggur enak di sini. Aku mengundang kalian untuk minum." Long Hu pun mengajak Duan King untuk pergi ke undangan tersebut. "Ayo pergi juga. Kalau kau mau rencana masuk ke kota White Tiger, kau bisa minta pada mereka." "Oke," jawab Duan King. Namun sekali lagi ketika Duan King akan memasuki lantai 2, ia dihentikan oleh penjaga. Si penjaga berkata, "Aku minta maaf Tuan, kau bukan anggota ketiga Chem, jadi kau tidak bisa naik." Melihat Kinan yang tidak boleh masuk, Long Hu bertanya kepada si penjaga, "Apa aku tidak boleh membawa saudaraku?" Tapi tiba-tiba Xiaoqi berkata kepada si penjaga, "Biarkan mereka naik," ucap Xiaoqi. Akhirnya Duan King pun bisa naik ke lantai 2 bersama Long Hu. Setelah Duan King dan Long Hu menaiki lantai 2, Si Kai di sini berkata kepada Long Hu, "Lantai 2 restoran hati cuma boleh dikunjungi oleh anggota ketiga Chem. Sejak kapan hewan diizinkan naik?" Tentu saja Long Hu sangat kesal. Ia pun menantang Si Kai. Lalu, "Kau tidak senang? Kalau kau tidak senang, ayo bertarung," ucap Long Hu. "Semua orang di sini adalah orang terhormat. Kami tidak menggerakkan tinju dan tendangan. Apalagi Tuan Xiaoqi pasti memanggil kita karena ada hal penting. Saudaramu bukanlah anggota ketiga Chem. Kenapa kau membawa dia kemari?" ucap Si Kai. Tapi di sini Xiaoqi tidak mempermasalahkannya. Xiaoqi lalu berkata, "Tidak masalah. Kalian tidak perlu berdebat. Ayo bicarakan bisnis. Aku yakin kalian sudah tahu kalau setiap hari kota White Tiger cuma menerima 1.000 orang. Aku punya beberapa kuota untuk kalian. Tapi setelah resmi bergabung dengan Suan Muchem, aku punya permintaan penting untuk kalian." Si Kai lalu menanggapi ucapan dari Xiaoqi. Si Kai berkata, "Selama hal ini masih ada dalam kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik." Lalu di sini Duan King mencakupkan tangannya dan berkata kepada Xiaoqi, "Tuan Xiaoqi, aku juga punya permintaan. Apa kau bisa memberikanku rencana masuk?" Mendengar permintaan Duan King, Si Kai pun menanggapi ucapan Duan King tersebut. "Apa kau bercanda? Seorang Martial Dominator Realm mau mendapatkan rencana masuk? Apa yang kau lakukan di kota White Tiger? Apa kau mau ikut seleksi 3 Champs?" ucapnya meledek Duan King. Bukan hanya Si Kai, gadis yang diganggu oleh Long Hu sebelumnya pun di sini ia bergumam. Satu rencana masuk setidaknya berharga 500.000 batu. Kenapa dia berani meminta hal itu? Mereka mengatakan orang yang tidak terkalahkan tidak punya rasa malu. Menurutku dia tidak terkalahkan. Tapi Duan King tidak mendengarkan ucapan Si Kai. Ia tetap memujuk Xiaoqi dengan berkata, "Kalau Tuan Xiaoqi menghadiahiku rencana masuk, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Dan walaupun aku bukan anggota ketiga Champs, tapi aku punya Phoenix
Tapi tampaknya Xiaoqi menolak. Ia menjawab ucapan Duan Qing, "Tidak perlu. Rencana ini tidak mudah untuk didapatkan. Kalau kau mau masuk ke kota White Tiger, pikirkan saja caramu sendiri," ucap Xiaoqi. Kemudian dia menyuruh pelayan untuk membawakan anggur dan melanjutkan perkataannya. "Keluarkan anggurnya untuk memberi selamat pada masa depan kalian. Aku mengundang kalian semua untuk minum anggur Spirit Fire dari restoran hati. Anggur Spirit Fire dibuat dari air liur kaisar rubah api, mengandung semua material surga dan disuling selama 100 hari. Hari ini sebagai tanda ketulusan semua orang di sini akan merasakan 10 botol anggur Spirit Fire." Duan Qing yang mendapatkan anggur tersebut, ia pun mengingat permintaan Putri Miao Miao yang meminta anggur. Duan Qing berkata, "Putri Miao Miao pasti akan menyukai anggur ini," ucapnya, sambil mengantongi anggur tersebut. Melihat Duan Qing mengantongi anggur tersebut, Si Kai menarik tangan Duan Qing dan berkata, "Kawan, Tuan Xiaoqi dengan baik mengundangmu untuk minum, tapi kau membawa anggur itu. Apa kau mau menukarnya dengan batu roh? Apa kau tidak tahu malu?" Tentu saja ucapan Si Kai membuat Duan Qing sangat kesal. Terlihat dari ekspresi Duan Qing yang menatap Si Kai. Si Kai yang melihat Duan Qing merasa kesal kepadanya, ia pun sengaja menantang Duan Qing. "Oh, apa? Kau mau bertarung denganku?" ucap Si Kai. Seketika Duan Qing yang sudah tidak bisa menahan emosinya pun memecahkan anggur tersebut dan berubah menjadi Qinan. "Kau cari mati," ucap Qinan. Si Kai yang melihat bentuk asli Qinan, ia berkata, "Beraninya kau menggunakan ilusi untuk menutupi identitasmu," ucap Si Kai. Di tengah perseteruan antara Si Kai dan Qinan, tiba-tiba seseorang datang membawa sebuah gulungan dan berkata, "Yang mulia, kami baru saja menerima berita kalau seorang jenius dari Phoenix Camp telah datang ke kota. Ini gambarnya." Xiaoqi yang menerima gulungan tersebut pun lalu berkata kepada utusan tersebut, "Cepat suruh orang untuk mencarinya ke seluruh kota. Pastikan bahwa dia ke restoran hati." "Ya, Tuan." Namun ketika ia membuka gulungan itu dan melihat foto dari jenius Phoenix Camp, ia sangat terkejut. Ternyata itu adalah Qinan. Seketika Xiaoqi mencakupkan tangannya dan meminta maaf kepada Qinan yang saat ini telah berubah lagi menjadi Duan Qing. "Kau adalah jenius dari Phoenix Camp. Aku minta maaf karena tidak menghormatimu barusan," ucapnya. Si Kai juga terkejut. "Apa?" ucap Si Kai. Xiaoqi lalu bertanya lagi kepada Duan Qing. "Tapi kenapa kau menyamar?" tanyanya. Duan Qing lalu menjawab, "Saat aku membicarakan rencana tadi, aku berencana untuk mengungkap identitasku. Ini salahku, seharusnya aku tidak memotong pembicaraan. Bagaimanapun sebagai orang Phoenix Camp, kau bisa masuk ke kota White Tiger," ucap dari Xiaoqi kembali. "Jadi begitu, Tuan Xiaoqi, aku tidak tahu apa itu seleksi ketiga Camp," tanya Duan Qing. Xiaoqi kemudian di sini mulai menjelaskan, "Kau mau berpartisipasi di ujian 3 Camp. Besok akan diadakan seleksi 3 Camp. Saat itu semua orang jenius dari seluruh dunia akan memasuki kota White Tiger untuk ujian. Dan ketiga Camp akan memilih para anggotanya. Kalau kau mau bergabung dengan kami, kau bisa datang bersamaku," ucap Xiaoqi. Duan Qing pun membalas ucapan Xiaoqi. "Maaf ya, kayaknya aku akan merepotkanmu," ucapnya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke aula bela diri White Tiger. Xiaoqi berkata, "Kau bisa masuk sekarang, kawan," ucapnya. "Terima kasih Tuan Xiaoqi," jawab Duan Qing. Xiaoqi lalu tersenyum dan bergumam, "Jenius dari Phoenix Camp. Kalau begitu aku akan memberitahu kakak ketiga berita ini." Duan Qing pun telah berada di dalam aula dan ia pun diberikan nomor ujian. Duan Qing yang melihat nomor ujiannya lalu bergumam, benar-benar ada sangat banyak jenius yang datang ke ujian ini." Namun ketika ia sedang kagum-kagumnya, tiba-tiba ia mendengar suara ricuh dari kerumunan. Ternyata yang membuat kerumunan heboh yaitu 2 orang jenius yang bernama Ling Wushuang dan Sui Meng. Kerumunan berkata, "Kenapa Ling Wushuang ada di sini? Bukannya dia sudah diberi tempat oleh ketiga Camp? Kenapa dia masih berpartisipasi dalam ujian ini? Bukannya Su Meng juga mendapatkan undangan dari Phoenix Camp? Kudengar dia punya martial soul tingkat 6. Kita tidak punya kesempatan menang melawan dia." Long Hu yang melihat Su Meng, matanya pun langsung jelalatan. "Qinan, setelah mencari selama jutaan tahun, kurasa aku baru saja menemukan cinta sejatiku," ucap Long Hu. Kemudian seseorang berkata, "Penguji masuk." 3 penguji pun masuk ke dalam aula. Yang pertama yaitu wakil komandan batalion Xiong dari Camp Suanmu. Yang kedua
Tetua Wang dari Phoenix Camp, dan yang ketiga Wakil Komandan Batalion Bai Huying dari White Tiger. Tetua Wang melihat-lihat ke arah kerumunan untuk mencari Kinan, namun ia tidak bisa melihat keberadaan Kinan. Ia lalu bergumam, "Sepertinya Kinan tidak datang kemari," gumamnya. Di sini Bai Huying berkata, "Kalian semua yang ada di sini, nanti setelah ujian dimulai, siapapun yang dipilih oleh Wang Lao Tiger Camp, kami berjanji akan memberikan keuntungan ganda kalau kalian bergabung dengan White Tiger Camp." Mendengar ucapan Bai Huying, Tetua Wang lalu membalasnya, "Itu adalah anugerah bagi Phoenix Camp untuk menjauhkan orang-orang yang cuma berharap keuntungan." Kemudian kedua orang tersebut pun langsung adu pandangan tajam. Ya, nampaknya Camp White Tiger dan Phoenix Camp tidak akur. Kemudian Wakil Komandan Xiong pun mencoba menghentikan pertikaian mereka dan berkata memberikan penjelasan kepada peserta ujian. Ujian akan segera dimulai. Saat itu ilusi sura akan dipakai di aula bela diri. Siapapun yang bisa menahannya selama 1 dupa akan jadi calon murid Xuan Muchem. Siapapun yang bisa menahannya selama 2 dupa akan masuk Xuan Muchem. Siapapun yang bisa menahannya selama lebih dari 3 dupa akan langsung masuk ke 3 Chem. Terlihat seekor monster naga pun muncul di aula ujian untuk menguji mereka. Ujian tahap pertama pun dimulai. Naga tersebut pun berteriak mengeluarkan suara yang menyakitkan gendang telinga. Namun Kinan nampak sangat santai, bahkan tidak terpengaruh sama sekali. Ia lalu bergumam, "Ini bagus untuk mengetes level pikiran yang sudah kucapai." Tahap pertama pun selesai. Wakil Komandan Batalion Xiong pun berkata, "Selamat kepada kalian yang sudah melewati waktu pembakaran dupa dan menjadi calon murid Xuan Muchem. Sekarang tes tahap kedua." Di tes kedua, naga tersebut mengeluarkan tekanan yang mulai kuat. Bahkan Long Hu di sini merasakannya. "Sial, monster ini cukup kuat," ucap Long Hu. Singkat cerita, tahap kedua selesai. Wakil Batalion Xiong kembali berkata, "Selamat kepada kalian yang sudah melewati tahap kedua. Sekarang aku akan memberitahu kalian kalau Sura Illusion dibagi dalam 5 level. Kalian harus waspada dari level ketiga." Sung Weng dan Wu Suang berkata, "Ini bukan apa-apa," ucap mereka sambil menahan tekanan tersebut. Long Hu yang lumayan tertekan di sini, ia bahkan harus berubah ke bentuk Zoan naga harimaunya. Dan setelah 1 dupa, ujian tahap ketiga pun selesai. Wakil Komandan Batalion Xiong lalu berkata lagi, Tidak buruk. Kualitas seleksi 3 Chem tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Level ketiga memaksa beberapa orang untuk menggunakan Martial Spirit. Namun setelah berkata seperti itu dan melihat data, ia dikejutkan oleh Kinan. Siapa dia?" ucapnya. Tetua Wang juga bergumam, anak itu sangat nyaman di level ketiga. Lalu Tetua Xiong berkata lagi, "Selamat kepada kalian yang sudah melewati level ketiga. Nomor kalian sudah dicatat dan kalian akan dipilih oleh ketiga Chems. Sekarang mulai level keempat," ucapnya lagi. Di level keempat banyak sekali murid yang tidak tahan dan bahkan terpental. Di sini Su Weng, Wu Suang, dan Long Hu yang bahkan telah menggunakan martial soul-nya masing-masing harus mati-matian menahan tekanan yang diberikan oleh naga itu. Tapi Kinan ia masih santai dan kalem aja. Dia hanya berdiri tegak seakan tidak ada apa-apa yang terjadi. Ia bergumam, "Aku tidak menyangka tekadku akan jadi sangat kuat setelah mengkultivasi sebagai martial dominator." Melihat Kinan yang santuy bahkan tidak terpengaruh, ketiga tetua sangat terkejut. Mereka berkata, "Siapa anak itu? Sebenarnya kekuatannya tidak biasa. Kapan negara kita terakhir kali memiliki jenius seperti dia?" ucap mereka. Di sini selain Kinan, Long Hu, Su Weng, dan Wu Suang, mereka gagal melewati tahap keempat dan harus terpental. Seleksi keempat pun selesai. Wu Suang yang melihat Duan King yang tetap santuy bahkan tidak menggunakan martial soul-nya sama sekali, ia berkata, dia pasti menggunakan treasure. Kalau tidak, bagaimana bisa dia tidak menggunakan martial spiritnya? Bahkan martial soul tingkat 7 level earth akan terluka di situasi ini." Tetua Xiong juga merasa aneh. Bahkan Tetua White Tiger menganggap jika Kinan menggunakan harta karun untuk menahan tekanan tersebut. Ia lalu membuka level 5 untuk mengetahui apa Kinan curang atau tidak. Tetua Wang pun berkata kepada Wakil Komandan Su, "Wakil Komandan Su, ini bukan ide yang bagus," ucapnya. "Apa yang salah? Kalau dia memang punya kemampuan, dia pasti tidak akan takut. Kalau dia memang lemah, biarkan Shur memberi dia pelajaran. Seleksi 3 Chem bukanlah tempat yang bisa dicurangi," jawab Wakil Komandan Su. Di sisi Kinan, naga tersebut berfokus menekan Kinan. Namun Kinan menatap naga itu dan berkata, "Kau cari mati." Kinan lalu menghancurkan naga itu hanya dengan sekali pukul yang membuat semua orang semakin terkejut. Kinan lalu berkata, "Apa kalian masih menganggapku curang?" Tetua Lau lalu berkata kepada Kinan, "Aku cuma pernah bertemu sekali dengan orang sekuat dirimu. Aku penasaran siapa namamu."
Kami Phoenix Champ dengan tulus mengajak kau bergabung. Aku Duan King. Terima kasih atas kebaikanmu Mr. Wang, jawab Kinan. Wakil Komandan Batalion Shu juga berkata kepada Kinan, hahaha, nak Duan King, White Tiger Champ adalah pasukan terkuat di kerajaan Burning Heaven. Sumber daya kami tidak bisa dibandingkan dengan Phoenix ataupun Suanmu Champ. Daripada memilih Phoenix Champ, kenapa kau tidak bergabung dengan White Tiger Champ? Bahkan mantan jenius pertama Phoenix Champ secara sukarela meninggalkan kegelapan ke jalan yang benar. Tetua Wang yang mendengar bacot dari Tetua Su lalu membalas ucapannya. Su Ao, kuharap kau menjaga kata-katamu. Apa Tuan Wang? Apa kau mau bertarung denganku? Jawab dari Tetua Su. Lalu Tetua Wang Lao berkata kepada Kinan, kalau kau datang ke Phoenix Champ, kami pasti tidak akan merendahkanmu. Phoenix Champ, kalian masih sama saja. Kalian cuma bisa beromong kosong. Nak Duan King, kalau kau datang ke White Tiger, kami akan menyiapkan setetes darah hewan suci pelindung kerajaan Burning Heaven untuk membersihkan dagingmu. Ucap Wakil Komandan Batalion Su. Kemudian ia bergumam, kalau anak itu bergabung dengan White Tiger Champ, Phoenix Champ pasti akan jatuh sangat jauh. Mendengar bujukan dari ketiga tetua, Kinan pun berkata, mendapat perhatian dari Wakil Komandan Su aku sangat senang. Tapi sebelum aku bergabung, aku punya pertanyaan. Sebelumnya aku bertarung dengan Kinan. Kalau aku bergabung denganmu, lalu kau bertemu dengan Kinan, terus apa yang akan kau lakukan? Tanya Duan King. Wakil Komandan Batalion Xiong pun menjawab, kalau kami bertemu dengan dia, Suanmu Champ akan menangkap dia. Jawabnya, kultivasi adalah masalah terpenting. Phoenix Champ tidak akan membuang-buang waktu untuk ikut campur dalam masalah ini. Jawab Tetua Wang. White Tiger Champ adalah partner aliansi bisnis. Saat Kinan muncul, White Tiger Champ akan langsung membunuh dia. Jawab dari Tetua Su. Kemudian ia bergumam. Duan King menanyakan Kinan, dia pasti kalah, jadi dia mau mencari keberadaan Kinan untuk bertarung lagi. Gumamnya. Kemudian Kinan pun mencakupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas jawaban ketiga Wakil Komandan. Aku sudah memutuskan jawabanku. Aku memilih Phoenix Champ. Seketika Tetua Su pun menjadi heran. Ia berkata, kau bilang apa? White Tiger Champ menawarkan tawaran yang bagus, tapi kau malah memilih Phoenix Champ. Apa kau gila? Ucapnya. Wakil Komandan Su, menurutku kau yang gila. Jawab Kinan. Seketika Wakil Komandan Su pun menjadi sangat kesal. Kau sangat berani Duan King, sepertinya kau mau mati ya, ucap Wakil Komandan Su. Tua Wang pun kemudian melindungi Kinan. Wakil Komandan Su, kau mau apa? Duan King adalah anggota kami, jadi bukan tugasmu untuk memberi dia pelajaran, ucap dari Tetua Wang. Kau Duan King, aku curiga kalau kau dan Kinan memiliki hubungan, kalau tidak kenapa kau menanyakan hal itu? Jadi kau mendengar White Tiger Champ adalah musuh Kinan, kau memilih Phoenix Champ. Ku tanya sekali lagi, apa kau yakin mau bergabung dengan Phoenix Champ? Ini belum terlambat, atau kau akan menyesal? Ucap dari Wakil Komandan Batalion Su. Aku tidak punya kata menyesal dalam kamusku, jawab Kinan. Bagus, aku akan mengingat hari ini. Kau akan berlutut dan mengemis pada aku, jawab dari Wakil Komandan Batalion Su. Kemudian, Wakil Komandan Batalion Su bertanya kepada Long Hu, Su Weng, dan Wu Suang. Apa kalian bertiga mau bergabung dengan White Tiger Champ? Di sini Wu Suang setuju, namun Su Weng di sini bergabung dengan Phoenix Champ dan Long Hu bergabung dengan Suanwu Champ. Sambil pergi, Wakil Komandan Batalion Su berkata, kalian berdua sudah gila, ayo pergi Ling Wu. Ucapnya. Tetua Wang juga di sini berkata kepada Kinan, ayo aku akan membawa kalian ke markas besar Phoenix Champ. Singkat cerita mereka pun pergi ke markas besar Phoenix Champ. Dan di luar markas besar Phoenix Champ, di sini Tetua Wang memberikan 2 token kepada Kinan dan Su Weng. Ini rencana Phoenix kalian. Kalian bisa keluar masuk sesuka hati dengan menggunakan ini. Aturan Phoenix Champ sangat sederhana. Pertama, jangan berkhianat. Kedua, patuhi perintah Phoenix Champ. Dan Phoenix Champ akan membunuh para pengkhianat. Tahun ini Phoenix Champ sudah merekrut 12 murid dan kami akan mengadakan latihan khusus untuk kalian selama 3 bulan. Kalau kalian mau lebih banyak sumber daya, kalian harus bertambah kuat. Ucap dari Tetua Wang. Kemudian mereka pun tiba di markas besar Phoenix Champ. Tetua Wang di sini berkata lagi, sekarang semuanya sudah berkumpul. Aku akan mulai mengenalkan markas besar Phoenix Champ. Ada 3 aula di sini. Aula Kungfu, aula sumber daya, dan aula kultivasi. Komandan Phoenix Champ sekarang berada di aula kultivasi. Selama 3 bulan ke depan, kalian akan dibagi dalam 2 kelompok latihan. Kemudian ia pun membagi kelompok tersebut, Duan King dan Mu Cheng-ye. Aku menunjuk kalian sebagai tetua kelompok 1 dan 2. Perlu sisanya bebas memilih mau tim yang mana.
Di sini karena Duan King belum terkenal banyak murid yang mengikuti kelompok Cheng Ye. Mereka berkata, aku pilih kelompok 2. Kultivasi brothermu sudah mencapai setengah langkah realm tertinggi dan martial soul level ke-7. Kalau tidak, dia yang kupilih siapa lagi? Nama Duan King belum pernah ku dengar. Dia bukan tandingan brothermu, ucap mereka. Namun di sini Su Weng yang telah melihat kemampuan Duan King atau Qinan, ia bergumam. Jadi kenapa kalau martial soul level 7? Di pertarungan sebenarnya aku tidak yakin siapa yang akan menang, ucap Su Weng. Kemudian Tetua Wang berkata lagi, kelompok kedua maksimal cuma boleh menerima 8 orang. Kalian berdua harus gabung kelompok 1. Cheng Ye pun kemudian berkata, kami cuma perlu orang kuat di kelompok 2. Shen Fei, Su Chen, kalian masuk kelompok 1. Mereka berdua pun sangat kecewa atas keputusan brothermu. Namun di sini melirik mereka dengan tatapan dingin dan berkata, pergilah. Dan mau tidak mau mereka berdua pun masuk ke kelompoknya Qinan. Mohon bantuannya brother Duan King, ucap mereka. Namun tiba-tiba seseorang ada yang protes. Sebentar Tuan Wang, aku tidak masalah kalau mu menjadi ketua kelompok 2. Tapi Duan King, aku belum pernah mendengar dia. Aku keberatan dengan keputusanmu. Su Weng kemudian memberitahu Qinan tentang orang tersebut. Su Weng berkata, dia adalah anak wakil komandan Xiong. Dia punya martial soul tingkat 5. Kekuatan tubuhnya juga ada di puncak martial dominator. Tetua Wang yang mendengar protes tersebut pun kemudian berkata, di sini semua orang bicara dengan kekuatan. Kalau kau tidak keberatan, coba saja lawan Duan King. Oke. Kemudian ia pun berkata kepada Duan King, aku penasaran apa ketua Duan King berani melawan aku. Aku akan memberimu 3 serangan. Aku berani, tapi aku tidak perlu pemberianmu. Kemudian Xiong Ling pun melancarkan serangannya kepada Qinan. Kalau begitu rasakan ini. Qinan dengan mudah menghindari serangan tersebut. Terlalu lambat, ucap Qinan. Ia kemudian bergumam, seperti di kelompok ini cuma Mu Cheng Ye yang bisa melawanku. Qinan kemudian memasang kuda-kuda dan siap menyerang Xiaoling. Biarkan aku mengajarimu cara memukul. Dan pukulan Qinan pun berada tepat di hadapannya. Namun Qinan tidak melanjutkannya. Xiaoling sangat terkejut. Bahkan ia sangat berkeringat ketika ia akan mendapat pukulan dari Qinan. Ia bergumam, aku tidak bisa menghindari pukulan dia. Kemudian ia pun meminta maaf. Aku minta maaf, aku sudah yakin. Kemudian Tetua Wang di sini berkata lagi, karena tidak ada lagi yang keberatan, ayo masuk ke intinya. Dalam latihan ini, kalian harus pergi ke aula kungfu dan pilih teknik kungfu yang mau kalian pelajari. Dan kemudian kalian akan melatihnya selama 2 bulan. 2 bulan kemudian kelompok 1 dan 2 akan bertarung. Dan pemenangnya bukan cuma akan mendapatkan darah Phoenix. Ketua tim juga akan jadi pemimpin batalion murid ke-99 dan akan diterima sebagai murid langsung Komandan Zhou. Mereka semua pun yang mendengar ucapan dari Tetua Wang seketika menjadi terkejut. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali Komandan Zhou menerima murid langsung kan? Aku tidak menyangka akan mendapat kesempatan seperti ini. Dia adalah salah satu orang terpenting di dunia bersama dengan Kaisar Kerajaan Burning Heaven dan Tsunami White Tiger. Aku dengar Komandan Batalion Zhou memegang teknik Blood Winged Phoenix Immortal. Kalau kau bisa menguasai teknik ini, kau tidak akan mati walaupun dipenggal ataupun jiwamu dihancurkan, ucap mereka. Namun Qinan di sini hanya diam saja karena tidak tahu menau. Di sini Mu Cheng Ye bergumam, teknik Immortal Phoenix akan jadi milikku. Namun tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan banyak petir yang menyambar. Di atas langit ada suara yang berkata, "Gimana Duan King? Cepat serahkan dia, Phoenix Champ," ucap mereka. Ternyata mereka adalah ketiga tetua dan wakil Komandan Zhou. Pangeran Song Yu juga ada di sana. Dan mereka mencari Duan King. Di sini Tetua Wang berkata, aku penasaran kenapa kalian mencari dia. Kalian sudah tahu kalau dia adalah murid Phoenix Champ. Kemudian ketiga tetua dari White Tiger berkata, kami mencari dia cuma untuk memastikan dia Qinan atau bukan. Kalau dia bukan Qinan maka kami akan pergi. Duan King pun berkata kepada Tetua Wang, jangan khawatir Mr. Wang, aku mau lihat bagaimana mereka akan memeriksaku. Mr. Wang pun menyetujuinya. Kemudian ketiga tetua berkata, biar kutanya apa hubunganmu dengan Qinan? Asalmu dari mana? Dan 3 tahun lalu desa itu sudah dihancurkan. Apa ada yang tersisa? Qinan menjawab, aku bertemu dengan dia di pegunungan Heavily Danger dan kami bertarung. Dan setelah itu dia hilang.
Kemudian salah satu tetua dari 3 tetua berkata, kata-kata dia benar atau tidak, di bawah cermin langit semuanya akan terungkap. Dia pun kemudian menggunakan cermin langit untuk mengungkap kebenaran. Sinar langit dan bumi, periksa dia. Kinan kemudian bergumam, dia tidak akan bisa mengungkap apapun kalau aku menyeimbangkan yin dan yang. Tetua tersebut pun sangat terkejut karena cermin tersebut tidak bisa mengungkap identitas Kinan. Kemudian tetua Wang berkata, Old Yin, kalau dia menggunakan teknik perubahan, dia akan ketahuan dengan cermin langit. Seharusnya kalian sudah yakin sekarang, kembalilah ke asal kalian. Kemudian tetua Su berkata, sebentar, cermin langit cuma item sihir, jadi mungkin dia bisa salah. Tapi ada satu hal yang tidak akan salah, itu adalah Martial Soul. Keluarkan Martial Soulmu. Kalau kau bukan Kinan, maka kami akan pergi. Kinan kemudian menjawab, Wakil Komandan Su, Martial Soulku adalah rahasia, jadi aku tidak akan menunjukkannya di depan orang lain dengan mudah, karena cermin langit sudah menunjukkan kebenaran. Kenapa kau tidak pergi dengan tenang? Jawab Kinan, kau takut kan, Duan King? Itu cuma Martial Soul. Kalau kau memang bukan Kinan, aku akan menyebarkan permintaan maafku. Bagaimana? Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba seseorang menyerang Wakil Komandan Batalion Su. Ternyata orang tersebut adalah Komandan Batalion Zu. Komandan Batalion Zu di sini berkata, beraninya kalian datang ke wilayahku para anjing White Tiger Champ. Apa kalian pikir setelah aku tidak mau terekspos, kalian bisa membuli Phoenix Champ? Seketika, Wakil Komandan Batalion Zu pun sangat terkejut. Komandan Batalion Zu, tolong jangan marah, Komandan Zu, kami akan pergi sekarang, ucapnya. Nah, mungkin untuk part 50 Mimin cukupkan sampai di sini dulu.